Assalamualaikum pemirsa, khususnya pemirsa yang berasal dari mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Salam jumpa dalam mata kuliah pengantar bisnis pertemuan kedua dengan materi bentuk-bentuk usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai hal mengenai bentuk-bentuk usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa, output kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Tujuan perusahaan penting karena menjadi petunjuk atau arahan bagi pengembangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan itu. 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan perusahaan adalah 1. Perusahaan harus melakukan usahanya dalam aktivitas yang spesifik yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Yang kedua, perusahaan harus mengembangkan organisasi untuk terus melanjutkan usahanya dan mengimplementasikan strategi-strategi yang dimilikinya. Yang ketiga, perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi perusahaan. Yang pertama, fungsi operasi. Pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, serta pelayanan umum dan fungsi operasi penunjang. Selanjutnya adalah fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengendalian. Bila semuanya berjalan dengan baik, maka perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terkoordinasi, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai letak atau posisi sebuah perusahaan. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Dipengaruhi oleh faktor ekonomi untuk efisiensi yang berkaitan dengan biaya. Jenis-jenis letak perusahaan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Terikat pada alam. Pada umumnya, karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku, maka disyaratkan sebuah perusahaan dekat dengan alam. Contoh perusahaannya adalah timah, emas, minyak bumi. Kemudian yang kedua adalah terikat sejarah. Perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Contohnya perusahaan batik yang berlokasi di Pekalongan. Kemudian yang ketiga ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang didirikan atas dasar pertimbangan keamanan, politik, dan kesehatan. Contoh, perusahaan kimia, limbah dampaknya dapat ditekan serendah mungkin. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang bersifat industri adalah ketersediaan bahan mentah, tenaga air, tenaga kerja, modal, transportasi, kedekatan dengan pasar, dan kesesuaian iklim. Selanjutnya adalah perusahaan sebagai suatu sistem. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai level tertentu. Antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Kepada pemilik modal, pengelolaan keuangan, dan kemajuan perusahaan.
Kepada lembaga peneliti dapat membantu pendanaan. Kepada pekerja dapat membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja. Kepada konsumen dapat menyediakan barang dan jasa yang bagus. Kepada pemerintah dapat dengan teratur membayar pajak yang disyaratkan kepada semua perusahaan. Kemudian kita bicara mengenai lingkungan perusahaan. Pada dasarnya, lingkungan perusahaan dibedakan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi lingkungan eksternal makro, adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya keadaan alam, sumber daya alam, lingkungan, dan lain-lain. Politik dan hankam. Kehidupan operasional perusahaan sangat terpengaruh oleh keadaan politik dan kondisi pertahanan dan keamanan sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Yang ketiga adalah hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, hubungan internasional, dan banyak lagi lingkungan makro lainnya. Kemudian lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya pemasok atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Kemudian ada perantara, misalnya distributor, pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode, dan lain-lain. Pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Adapun faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contohnya adalah tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan, pemilik, investor, pengelolaan dana. Selanjutnya ada bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita bicara mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara. BUMN secara umum adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perdagangan serta konstruksi. Bentuk-bentuk BUMN yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan atau lazim disebut Persero. Badan usaha persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan badan usaha perseroan atau persero ini adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kemudian mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Selanjutnya adalah Badan Usaha Umum atau Perum. Badan Usaha Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain.
Maksud dan tujuan badan usaha atau Perum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Contoh-contoh badan usaha umum diantaranya Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Balai Pustaka, Jasa Tirta, Perum Antara, Perum Peruri, Perum Perumnas, dan lain sebagainya. Manfaat dari badan usaha milik negara adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Selanjutnya, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non-migas. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian sebuah negara. Selanjutnya kita akan bicara mengenai BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Secara umum, BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha memiliki fungsi dan peranan yang terbagi-bagi atas berbagai macam-macam atau jenis-jenis bentuk BUMS. Fungsi dan peranan badan usaha milik swasta atau BUMS yang pertama, sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya, merupakan dinamisator dalam perekonomian masyarakat, memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, peranan badan usaha milik swasta adalah sebagai mitra BUMN, sebagai penambah produksi nasional, sebagai pembuka kesempatan kerja, sebagai penambah kas negara, dan pemacu pendapatan nasional. Membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapatan. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta antara lain perusahaan perseorangan. Dalam arti perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan. Yang kedua adalah firma, adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Setiap sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama pada perusahaan. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau komanditer fenoskap, adalah persekutuan dua atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggota hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaan. Dalam persekutuan komanditer dikenal dengan dua sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu aktif adalah sekutu yang memiliki hak dalam menjalankan dan memimpin perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal saja. Yang keempat adalah perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang berbeda hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Perseroan terbatas memiliki kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Demikianlah perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dharma Jaya the best.